Sudah sadar itu apa yang dibanggakan? Sudah sadar semua itu di depan, apalagi kalau saudara mempelajari ayat-ayat Al-Quran seperti hari ini. Ya. Terus yang dibangga-banggakan apa? Kalau kita resapi ayat ini, bahwa kehidupan dunia itu hanya laibun walahwun. Hanya permainan, senda gurau saja. Terus ditutup oleh akhir ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan hidup di dunia itu apapun. Ya, apapun. Harta kekayaan, pangkat jabatan, ya. Kemudian anak, istri, suami dan sebagainya, itu kesenangan hidup di dunia. Tapi ketahui itu hanya permainan. Kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa diharapkan untuk dinikmati selamanya. Kadang-kala masih belum tutup lah, belum selesai menikmati kesenangan itu, sudah dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan dengan mati, atau pisahkan dengan hilang dan sebagainya dan sebagainya. Apa tuh yang dibangga-banggakan itu? Maka kalau kita paham tentang agama ini, tidak bisa orang hanya membanggakan kesenangan hidup di dunia, itu nggak bisa. Apa tuh yang dibangga-banggakan? Yang dibanggakan apa? Coba hadis Nabi yang di belakang tadi dibaca. Manusia membanggakan hartaku. Padahal yang dimiliki oleh manusia itu apa tuh? Yang kamu makan habis, yang kamu pakai akhirnya rusak. Terus yang dibangga-banggakan apa? Halaman 15. Ya dibaca itu. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulul abdu mali innama lahu min malihi salasun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw a'ta fa'tana wa ma siwa zalika fahuwa zahibun wa tarikuhu linnasi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia berkata, ini hartaku. Padahal yang ia punya itu hanya 3 macam, yaitu apa yang ia makan sehingga habis, atau sesuatu yang ia pakai sehingga usang, atau harta yang ia sedekahkan sehingga menjadi tabungan di akhirat. Adapun yang selain dari itu, semuanya akan hilang dan ia tinggalkan untuk orang lain. Ya bakal pikir ayat hadis ini. Orang tahu ini hartaku. Apa tuh yang kamu miliki itu apa? Nabi kita mengatakan sebenarnya yang dimiliki manusia itu hanya 3 harta itu. Satu, yang kamu makan akhirnya habis, ya. Habis dibuang ke belakang nanti yang dimakan itu. Mulai orang bikin rumah biasanya sampai siapkan makan, disiapkan untuk WC, kakus, buang gitu loh. Pas dimakan habis buang. Yang kamu pakai apa? Pakaian, rumah, mobil, akhirnya kan rusak. Ya, yang ketiga ini yang kamu sedekahkan, infakkan di jalan Allah, dan itu yang mau jadi tabungan di akhirat nanti. Nah biasanya yang dijadikan tabungan di akhirat dengan yang dihabiskan banyak mana? Banyak yang dihabiskan kan? Ya, banyak yang dihabiskan muspro, tabungan di akhirat nanti. Itu yang padahal yang akan
dapat diharapkan itu, padahal itu cuma sedikit. Selebihnya itu selain yang dimakan, selain yang dipakai, selain yang ditabungkan di akhirat nanti, semuanya ditinggal menjadi hak ahli waris. Tidak bisa memanfaatkan lagi, tidak bisa memanfaatkan lagi. Terus yang kamu bangga-banggakan apa? Ya, apa yang dibanggakan? Maka kesenangan itu hanya kesenangan yang menipu. Maka Allah ingatkan, "I'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Bahwa kesenangan dunia itu hanya seperti permainan dan senda gurau saja. Sudah. Artinya tidak bisa dinikmati untuk selama-lamanya. Kadang kita belum bosan pun sudah hilang itu. Mungkin kena tsunami, mungkin kena banjir, mungkin kena tanah longsor, sudah. Ya. Orangnya masih, hartanya habis sudah. Kadang-kadang malah habis beserta orangnya. Banyak ayatan kejadian-kejadian ini yang alhamdulillah SAR kita juga selalu menyaksikan itu. Samping mengambil manfaat untuk menjadi orang yang manfaat orang lain, menolong, juga pelajaran buat diri sini. Di Lombok rumah bagus-bagus hancur semua, ketika di Palu tenggelam semua, mereka menyaksikan yang tenggelam, habis tinggal orang aja. Ya, masa ditenggelamkan oleh Allah itu bukan baru sekarang, zaman Qarun dulu sudah ada. Qarun umat pada zaman Nabi Musa itu ditenggelamkan. Padahal Qarun itu orang yang harta kekayaannya luar biasa itu. Ya, kunci-kuncinya saja untuk menyimpan harta itu dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat keberatan. Itu orang kaya raya. Tapi dia bangga dengan kekayaannya itu. Membanggakan kekayaannya. Ketika dinasihati wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Qarun, cari bahagia hidup di akhirat. Jangan kamu membanggakan di dunia yang kamu miliki. Makin sombong. Harta kekayaannya makin dikeluarkan semua. Tidak lama kemudian setelah hartanya dikeluarkan semua terjadi bencana. Ditenggelamkan oleh Allah. Hartanya, orangnya, semuanya dah milik habis. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu ya melihat saja, tidak bisa menolong. Nah, ini peristiwa itu tadi di Palu kemarin juga ditenggelamkan semua oleh Allah. Yang melihat ya suka melihat, tidak bisa menolong, akhirnya malah ketakutan, takut. Yang apa yang dibangga-banggakan? Maka orang Islam jangan merasa bangga diberi harta yang banyak, karena memang ada manusia kalau diberi harta yang banyak itu merasa jadi orang yang mulia. Ya, jadi mulia. Coba dibaca ayatnya. Ya. Idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada sementara orang kalau diberi harta kekayaan yang banyak, mempunyai jabatan yang tinggi, jadi orang terhormat, jadi orang kaya, dia merasa Tuhanku memuliakan aku. Jadi rasanya dirinya dimuliakan oleh Allah itu karena diberi harta yang banyak, diberi jabatan yang tinggi. Semua orang datang menghormati, dari seolah itu jadi dimuliakan oleh Allah. Tidak. Allah tidak memuliakan karena jabatan. Allah tidak memuliakan karena harta. Yang dimuliakan oleh itu karena apa? Karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.